apa kabar semuanya nih? Sorry, agak sedikit. Ini perdana ya. Jadi kalau ada kendala-kendala sedikit harap maklum ya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Gimana trading hari ini? Tadi dapat apa aja nih? Dapat apa aja? Yang pasti tadi saham komoditi pada terbang semua ya. Saham komoditi pada terbang semua. Wow, keren. Congrats lah yang hold komoditi ya. Kita sih udah kode terus ya komoditi kayak Antam, Tins itu masuk rekomendasi ya. Terus kemarin-kemarin ada Indi, terus ada apa lagi yang hari ini naik? Apa lagi ya? Ntar saya tak lihat dulu. Oh, Adaro ya, Adaro keren. MTech, MTech bukan sih, MTech. Oke, ini super awesome semua ya. Kalau mau ada yang ditanya silakan langsung ketik di kolom chat aja ya supaya nanti langsung kita masuk ke sesi tanya jawabnya langsung gitu ya nggak tertunda-tunda. Dan hari ini tema yang akan saya bahas adalah kenaikan komoditi ini mau sampai kapan sih? Mau sampai kapan naik? Dan kan pada yang bertanya-tanya, Pak ini sudah ada di titik dekat all time high. Ini gimana? Contoh kayak MDKA udah all time high. Terus ada beberapa lagi ya dalam tren naik yang kuat banget. Terus apa yang harus kita lakukan nih? Katanya di bulan April berpotensi untuk koreksi, ya market berpotensi koreksi komposit. Ya sebenarnya bukan berpotensi koreksi ya, tapi cenderung bergerak dalam volatilitas yang sangat tinggi ya. Hari ini bisa saja. Jadi kalau yang hari ini naik, Bapak Ibu jangan kejar ya. Masuk bertahap. Nanti ketika dia koreksi, nah kita baru akumulasi ya. Jadi kalau kayak gini, kalau lagi dalam tren naik gini, kita malah kalau saya malah ancang-ancang untuk jualan. Tapi kan pasti kan kita gini, kalau kita mau jualan rasanya aduh, kalau besok naik lagi bagaimana? Ya kan? Dan seterusnya, apalagi IHSG masih dalam tren naik yang bagus, ya kan? Jadi bingung. Ada tadi saya lihat di grup, wah kalau mau diturut-turutin nih rekomendasi Pak Erwin, bisa jadi supermarket nih kita nih. Jangan salah, yang punya saham 40-an, 50-an juga banyak. Jadi, kalau saya pribadi, kalau saya mau jual, saya bakal beli lagi. Teman kita kan juga ada yang di grup tuh. Ah, sudah 6% nih, udah target jual saya, ya jual. Urusan nanti MDKA masih mau naik lagi kek, Antam masih mau naik lagi kek, urusan belakangan. Saya sekarang jual, saya jual dulu. Terus pindah kemana? Hari ini lihat Adaro naik, hari ini lihat MTech naik. Oh, kayaknya menarik nih untuk masuk ke situ. Ya, jadi kita harus punya mengerti rasa cukup ya, mengerti rasa cukup. Walaupun ada juga tadi kita ngobrol, tapi Pak, saya punya 40 Pak, tapi di antaranya itu 35 di antaranya hijau semua Pak. Mau jual sayang. Waduh, kalau gitu ya repot ya. Kalau kayak gitu repot. Nah, terus bagaimana sih caranya kita bedain umpamanya ada punya saham 40-an gitu ya. Hijau semua gitu kan. Berkat nggak? Yo, berkat. Happy nggak? Ya happy. Tapi kalau saya pribadi, kita harus buang, harus jualan. Terus gimana caranya kita jualan? Nah, ada dua cara ya. Pertama, cari saham yang paling profit ya, yang paling profit, maksudnya profit dalam persentase dulu nih ya. Nomor satu ini cari profit. Mamanya ini saya sudah 100%. Nah, ya udah, itu yang Bapak Ibu hold sembari jual sebagian. Mungkin bisa jual 50% atau 30% gitu ya. Nah, terus yang profitnya paling kecil, dan paling lama entry-nya. Jadi posisi sudah lama banget, momennya ini sekarang tanggal 5 April. Belinya kapan? Belinya waktu Januari, Pak. Profitnya berapa? Baru 10%. Ya udah kalau kayak gitu jualin, dijual gitu loh. Jadi profitnya paling kecil, hold periodnya paling lama. Itu Bapak Ibu silakan jualan. Pokoknya kecilin portofolionya. Ya. Nah,
Kan ada dana nih, ada dana. Terus yang tadi yang profitnya udah 100%-an, kita udah jualan juga, mungkin jualan 50%. Nah, dana ini untuk digunakan untuk apa? Ya, untuk serok, untuk beli barang-barang yang masih ada di dalam portofolio itu. Ya, masih, makanya setelah sih kita kurang-kurangin ya, cuci gudang dalam posisi cuan lo ya, cuci gudang. Nah, masih ada sisa kan? Anggap masih ada sisa 20. Udah buang punya 40, cuci gudang habis-habisan masih ada 20. Wah, itu kan gila-gilaan banget tuh. Nah, yang dana yang 20 ini beli hanya bisa saham yang ada di 20 ini. Nambah istilahnya, porsinya nambah. Kalau Bapak Ibu mau nambah baru, yang dari 20 ini harus kurangin, harus buang lagi ya. Jadi itu strateginya. Lebih baik mana sih Bapak punya atau Bapak Ibu punya 20 saham tapi masing-masing alokasinya, masing-masing porsinya cuma sedikit gitu. Dibandingkan dengan punya 5 atau mungkin punya 6 ya, tapi isinya bobotnya besar. Mending mana coba? Ayo, coba dipikirin. Kalau saya sih lebih suka sahamnya kecil tapi bobotnya berat. Kenapa? Karena kalau lagi market lagi bergerak liar ya, kita nggak deg-degan, nggak spot jantung. Bayangin kalau Bapak Ibu pegang 20 atau 40, 75% diantaranya merah semua. Ayo, gimana coba rasanya? Walaupun IHSG lagi dalam tren naik positif, lagi dalam all time high, terus tiba-tiba dia swing, itu jantung itu kayak mau copot. Apalagi belinya di pucuk semua lagi. Wah, mampus dah udah. Pusing kepala, pasti pusing. Jadi daripada gitu kecilin, mending nambah yang sudah ada. Kalau Bapak Ibu rasa, oh ada saham yang bagus nih, saya mau beli. Cari saham yang porsinya seperti tadi. Lama ada di dalam gudang, profitnya nggak banyak, kita jual, ganti sama yang baru. Oke, nah itu strategi pertama ya. Strategi pertama, lihat berdasarkan persentase. Ya, lihat berdasarkan persentase. Sekarang strategi kedua, berdasarkan nominal. Jadi ada dua nih, kita ngukur persentase, enak kan orang ada masing-masing ya. Ada yang lihat persentasenya itu kayaknya walaupun cuannya nggak seberapa, tapi lihat sudah profitnya 50%, bahagia aja gitu. Happy-nya itu udah kayak ngunggulin punya profit miliaran ya. Jadi kalau Bapak Ibu posisi sedang ada, tadi kan persentase, profit persentase. Sekarang profit nominal. Nah, kalau nominal bagaimana? Nominal sama. Kalau saya nominal yang posisinya profitnya sudah gede, ya, udah berlipat nih ceritanya nih. Punya 10 juta, udah beranak jadi 10 juta. 10 jutanya keluarin. Jadi yang sisa itu adalah uang untungnya. Oke, sini saya ulangi. Bapak Ibu punya modal 10 juta. Punya profit sudah dapat 10 juta lagi. Modalnya ambil dulu. Modalnya diambil, sisain uang untung. Jadi itu uang untung itu kalau mau turun, mau naik, sesukanya dia dah. Kita nggak anggap. Karena apa? Itu adalah uang untung. Modalnya kita ambil. Gitu. Oke? Itu satu. Terus kemudian yang kecil gimana? Kalau profitnya masih kecil. Kalau profitnya masih kecil kita lihat. Nominalnya gede nggak modalnya? Modal 10 juta, profitnya cuma 100 ribu. Untung nggak? Maksudnya orang Jawa bilang cucuk apa enggak gitu loh. Jadi oke nggak sih kalau kayak gitu? Worth it nggak gitu loh bahasanya. Punya modal 10 juta, cuannya cuma 100 ribu. Kan nggak worth it kalau saya bilang. Udah gitu, pegangnya dari kapan itu? Ya dari bulan Januari, Pak. Wah, kalau saya bilang jangan. Itu rugi bunga. Ya itu namanya rugi bunga. Kalau Bapak Ibu masukin ke instrumen yang lain mungkin sudah beranak-pinak. Jadi kalau saya bilang kayak gitu, jualan aja. Untungnya nggak sebanding dengan modal profitnya. Jadi jualan. Jadi itu ada dua cara yang saya bagikan kepada Bapak Ibu hari ini dalam acara live trading di Instagram ini, bagaimana caranya kita untuk mengecilkan portofolio dalam kondisi untung. Jangan salah,
lebih susah kita jualan portofolio untung daripada Bapak Ibu cut loss atau jual posisi rugi. Kenapa? Kalau Bapak Ibu posisi jual untung, itu kita greedy-nya kita gede. Pengennya nggak mau dijual semua. Itu punya kendala juga. Jadi yang saya bagikan kepada Bapak Ibu hari ini, itu penting untuk dilakukan. Oke? Ya, kita tanya jawab ya. Tanya jawab. Ini ada pertanyaan masuk. TINS dan MDKA apakah sudah saatnya jual atau masih hold? Nah, saya mau tanya dulu nih. Yang TINS ini profitnya sudah berapa persen dan MDKA sudah berapa persen? Ya, kira-kira aja, kira-kira. Nah, itu menjadi salah satu patokan kita untuk enaknya ini waktunya jual apa enggak. Kalau saya bilang, kalau MDKA itu kan baru hari ini udah breakout all time high-nya. Nah, itu ngeri-ngeri sedap. Saya kasih lihat chartnya ya. Nah, ini MDKA. Ini titik all time high nih, titik tinggi. Kalau kita lihat weekly-nya, nah, udah jauh dari selendang. Kalau lihat monthly-nya, wah, kalau kayak gini. Nah, kalau saya pribadi loh ya, ini pribadi saya sell on strength. Saya pilih sell on strength. Tapi kembali lagi ke strategi Bapak Ibu lagi. Maksud sell on strength itu bukan berarti jual semua. Bisa saja Bapak Ibu, kayak seperti saya bilang tadi, modal 10 juta, sudah profit 10 juta, yang kita jual modalnya, profitnya kita tahan untuk kita let profit run istilahnya. Jadi kalau let profit run itu nggak mesti modalnya juga disuruh run juga, belum tentu ya. Bisa saja yang disuruh run cuma profitnya doang. Modalnya mah ambil dulu gitu ya. Oke, itu MDKA. Terus kalau TINS bagaimana TINS? TINS kita Nah, TINS ini kalau saya lihat secara chart, ini secara chart loh ya, kembali lagi, masih lebih mendingan daripada MDKA. Kenapa? Dia punya peluang naik masih karena dia nggak terlalu jauh meninggalkan selendang ya. Weekly-nya juga baru breakout ya, baru breakout. Ini TINS itu kalau nggak salah kemarin masuk rekomendasi kita ya. Hari ini profitnya hari ini dia akan candle agak turun, nggak apa-apa. Kita tunggu, jangan sampai dia jebol level ini ya, 1915 ini. Kalau MDKA ini jebol 1915, nah ini yang agak kurang kurang oke. Kita sell on strength ya, batasnya sell on strength itu. Jadi jaga batasi jika dia jebol di level ini sih. Sekitar 1915 atau dia turun di bawah 1900. Kalau dia turun di bawah 1900 ya silakan monggo mau jual dulu juga boleh ya. Oke. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, Arto gimana? Sudah saatnya serok nggak? Arto ya. Nah, ini saya bilang kok dia masih cenderung bikin lower low. Yang kemarin yang saya bilang silakan kurangi dulu muatan. Gampang kita lihatnya ya, kita lihatnya gampang karena dia jebol garis skyline kita ini ya. Di weekly loh. Ya, di weekly dia jebol skyline. Jadi kalau jebol skyline weekly, saran saya better jualan dulu ya, better jualan dulu. Dan bukti masih turun. Kapan waktu serok yang terbaik? Nah, saya lihat ada bottom di sini. Ya, semoga nggak nyampe, tapi kalau nyampe juga ya siap-siap aja jantungnya. Semoga dia turunnya nggak sampai sini ya, nggak sampai 11.800 ya. Ini di weekly. Jadi kapan nyampenya saya nggak tahu kapan nyampenya, tapi bisa nyampe nggak? Bisa nyampe ya. Jadi apapun bisa terjadi dan hati-hati aja. Kalau saya bilang ini lagi disupport juga kok ya. Semoga 13.225 ini bisa jadi support yang baik ya. Wah, ya ngeri-ngeri sedap nih turunnya nih ya. Ini supportnya nih.
Sebentar. Nah, ini nggak kelihatan soalnya tadi angkanya. Ini lebih kelihatan nih. Ya, oke. Selain dari Arto, apalagi nih? Medco, hold atau sell aja dari berapa hari di situ-situ aja. Average 575. Oke, sip. Nah, ini kalau mau nanya gini, enak ya, kita bahasnya enak. Ada angka average-nya gitu ya. Nah, kalau kita bicara Medco ya, harga minyak ini kemungkinan akan naik, kemungkinan masih akan naik. Jadi kalau cukup sabar, silakan hold. Saya nggak tahu, 575 itu periode hold-nya dari berapa lama. Asumsi saya pegangnya dari tanggal ini, dari 29 Maret. Ya, sekitar baru semingguan lah ya, baru seminggu. Kalau sabar, silakan hold ini. Kalau nggak sabar, pindah saja ke saham-saham yang berbasis batubara. Yang saat ini batubara lagi naik daun ya. Nggak tahu kenapa hari ini pada naik daun semua batubara. Adaro contohnya. Nah, ini menarik banget ya. Congrats ini yang Serok Adaro tadi. Terus ada Indi. Ya, ini yang related dengan batubara. Oh, tadi sudah sampai 2550. Persis target kita ya. Persis tadi pagi saya kasih target ini 2550 nih. Terus apa lagi? PTBA. Nah, ini juga bagus ya. Terus ITMG. Nah, khusus untuk ITMG ini sifatnya masih spekulatif. Saya kaget juga dia udah bisa rebound. Dia bisa rebound. Tapi mestinya sudah nutup dividend yield-nya ya. Jadi, Serok kayaknya oke. Ya, terus jadi kalau tadi ya, semoga pertanyaan sudah terjawab. Kalau nggak sabar, pengen pindah, silakan. Ya, TPI ya, level stop loss-nya di berapa? Masih sayang untuk dijual. Wah, ini kayak gini nih. Kalau saya lihat TPIA, ini kan pada dasarnya dia masih dalam tren naik yang cukup oke ya. Nah, ini dia sudah terlalu jauh dengan ini. Saya sih kalau masing-masing orang punya keyakinan sendiri-sendiri terhadap TPIA ya. Kalau teman-teman member sih keyakinannya cukup tinggi dengan TPIA ini. Tapi kalau yang lain belum tentu ya. Kalau saya bilang sih TPIA ini masih layak hold kalau saya ya. Jadi tinggal diatur aja. Kan jantung orang beda-beda ya, beda-beda. Ada yang merasa, "Oh, saya mah kalau naik ini buat saya enteng gitu ya, nggak terlalu mengkhawatirkan." Ada yang kayak begini sudah rasanya udah deg-degan banget. Aduh, ini gimana nanti kalau tiba-tiba dia cerut, ambiar kayak gimana? Kayak kayak yang sebelahnya ini loh. Kayak yang ini loh. Ini gimana gitu ya. Nah, kalau saya bilang tergantung. Makanya kembali lagi, yang nyaman di TPIA ya silakan hold. Kalau rasa hati kecilnya sudah merasa jualan dulu deh, silakan. Kalau sayang dengan untungnya, ya emang nggak bisa jual separuh dulu. Kan bisa kan? Jual separuh dulu aja ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. BRPT sebagai hold terus apa jual dulu ya? Nah, ini salah satunya. Ini mirip-mirip Medco pergerakannya. Tapi laporan keuangannya oke banget loh. Laporan keuangannya di tahun 2021 itu oke banget. TPIA dan BRPT ini oke banget. Coba saya lihat dulu. Saya belum share ya profitnya. Saya rasanya Barito sudah saya share deh, Barito. Profit 109,12 juta. Jadi pertumbuhan labanya di sepanjang tahun 2021 itu naik 157,5%. Amazing banget ya sih. Nah, tapi yang nggak kalah amazing TPIA. TPIA profitnya 2021 ya 152,12 juta US dollar dan membukukan profit year to date pertumbuhan labanya dibandingkan year on year berarti ya dibandingkan tahun 2020 meningkat 196,23%. Amazing banget, hampir 200%. Perusahaan sekelas TPIA loh. Amazing. Ya, amazing banget. Jadi silakan
sesuai keyakinan masing-masing. Oke. Di sini kita nggak pom-pom, kita cuma kasih suggestion, kasih saran saja ya Bapak Ibu. Dan pertanyaan berikutnya adalah ITMG bagaimana Pak? Sudah bisa serok? Tadi udah saya bahas ya ITMG. ITMG di grafik kita di saat ini ya sudah tertahan skyline. Jadi kalau mau serok ya silakan aja, tapi pastikan menggunakan money management yang baik dan benar. Oh, tadi BRPT saya belum kasih jawaban. BRPT enaknya beli apa tahan apa jual? Kalau saya loh ya, saya jual. Kenapa? Karena saya sudah punya TPIA, Pak. Kalau Bapak udah punya TPIA, BRPT jual aja. Pilih salah satu aja, nggak usah dua-duanya. Ya, nggak usah dua-duanya. Terus pertanyaan berikutnya, ITMG tadi bisa serok nggak? Saya bilang sih bisa, cuma pakai gunakan money management ya. Terus Saratoga, masih bisa naik nggak Saratoga? Oh, Saratoga lagi sideways ya. Ini udah pernah saya jabarkan ya. Ini lagi sideways. Kita lihat, nah dia dalam pergerakan beberapa waktu belakangan ini kan bergeraknya di situ-situ aja. Saya bilang ini malah baru bangkit dari selendang, hold aja, hold ya. Cakep kok ini. Terus PTBA apakah sell on strength? Ya kalau sudah profit, ambilnya profit, serok dari bawah, sekarang sudah profit 5%-an, ya silakan sell on strength. Tapi kalau buat saya bilang hold ya. Tapi tentu saja masing-masing punya pemahaman beda-beda. Tapi kalau saya bilang saya suka hold PTBA. Ini batu bara ini entah kenapa sentimennya pada ramai semua, pada naik semua. Saya yakin ada sesuatu. Kalaupun nanti ada koreksi-koreksi, ya itu masih koreksi wajar lah ya, masih koreksi wajar. Terus Pegas, masih boleh hold nggak? Pegas, coba kita cek. Pegas. Kalau saya sih, saya nggak, jujur saya kurang suka sama saham ini. Kalau sudah untung, mending jual aja deh. Pindahin aja yang lain, kayak gini kok. Ya. SMA, modalnya 285. Mantap, SMA-nya 285. Baru beli ya berarti ya? Atau kemarin? Ya, ini saya lihat hold dulu aja. Kalau nggak salah SMA tadi ada laporan keuangannya deh. Ada kasih tunjuk. Hari ini ada rilis laporan keuangan juga, ada rilis berita. SMA naiknya cukup oke kok. Pertumbuhannya cukup oke. Surya Citra itu. Jadi pada dasarnya masih oke banget ya. Pada dasarnya masih oke banget. SMA masih oke kok. Nggak usah khawatir. Nanti saya share deh. Saya share di grup ya. Koran kontan hari ini. Tadi pagi saya dapatnya telat, jadi nggak sempat share. Nanti saya share di grup. Oke, itu dulu. Udah mau 1:30 nih, udah waktunya trading juga. Ya, udah mau trading juga. Congrats tadi yang sudah pada profit. Saya buka satu slot lagi pertanyaan sebelum saya tutup live IG ini. Kalau nggak ada, kita tutup aja dulu. Nanti kita ketemu lagi di hari Selasa minggu depan, jam 1 siang. Oke? Ya, sampai jumpa semuanya. Terima kasih atas atensinya. See you.